Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Lele Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah dukung channel ini lebih berkembang lagi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang baru gabung. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk dukungannya. Dalam video kali ini kami sedang memanen ikan lagi ya teman-teman. Jadi ini tidak kami kuras, melainkan hanya kami jaring ya teman-teman. Karena kebutuhannya tidak terlalu banyak, maka kami tidak sampai mengurasnya. Kami hanya menjaring secukupnya saja ya teman-teman. Oke, di sini kita dapat satu kali jaringan. Nah, karena di tempat kami itu ikannya sering kami beri makan di satu tempat, dan kita beri kode dengan tepukan benda, maka kita untuk menjaring atau memanen dalam tahap penjaringan ini dipermudah ya teman-teman. Untuk sekali jaringan saja kita dapat beberapa basket atau beberapa keranjang ya teman-teman sudahan. Itu bisa kita biasakan dengan pemberian pakan ya teman-teman. Jika ikan kalian sudah memasuki usia jempolan, entah itu jempol tangan atau jempol kaki ukurannya, itu bisa teman-teman mulai latih ya teman-teman untuk pemberian pakan di satu tempat dengan kode tertentu. Kalau saya biasanya menggunakan tepukan benda ke ember ya teman-teman. Nah, kemarin kali ini mungkin cukup simpel ya teman-teman, karena kita hanya menjaring. Ini satu kali jaringan dapat beberapa basket sudahan. Nah, sebelum dimuat biasanya setelah dijaring seperti ini kita tampung dulu teman-teman di tempat penampungan sementara. Itu gunanya untuk melihat kondisi ikan ya teman-teman. Jika kondisi ikan kalian sehat, maka tidak akan terjadi masalah dalam pembawaan atau pengangkutan pedagang ke lapak-lapak ya teman-teman. Jika ikan kalian ada kematian atau lemas, itu biasanya sudah terlihat tanda-tandanya di tempat penampungan. Itulah pentingnya penampungan. Dan untuk mengurangi stres yang terjadi pada ikan ketika kita sedang melakukan penjaringan, itu juga dapat dilakukan di dalam penampungan ya teman-teman. Oke, ini cuman sekali jaring ya teman-teman, tidak banyak. Ini keranjangnya yang kita gunakan itu ukuran 40 dan 60 kilo ya teman-teman untuk kondisi pendahan. Oke, udah selesai pengambilan ikannya. Jangan sudah bagian sortir ya teman-teman. Untuk bagian sortir ini kami gunakan dua tahap ya teman-teman. Tahap pertama yaitu dari tempat penampungan kita sortir dulu dengan menggunakan jaring yang kita buat seperti sortiran. Itu kita menggunakan jaring ukuran 2 ini teman-teman. Itu gunanya untuk memisahkan antara ikan alam atau ikan yang masih kecil dengan ikan konsumsi yang siap dibawa agen. Kita cukup menampungnya sebentar dengan jaring ini, lalu yang kecil akan keluar sendiri dengan sendirinya teman-teman. Oke, ini sudah
mudah, sangat mudah sekali prosesnya. Itu yang tidak keluar dari jaring itu adalah ukuran paling kecil 12 ekor per kilo ya teman-teman. Sedangkan yang lebih dari 12 ekor per kilo biasanya dia lolos atau bisa keluar dari jaring yang kita gunakan untuk menyortir teman-teman. Sedangkan untuk 2 orang yang di atas ini mereka sedang menyortir untuk ukuran superan dan gerandongnya ya teman-teman. Untuk superan biasanya antara 6 dan 7 ekor per kilo, dan untuk gerandongnya itu yang lebih sedikit dari 6 itu biasanya tidak dibawa ya teman-teman. Untuk agen jarak jarang sekali agen yang membawa gerandong, tapi tidak menutup kemungkinan jika mereka ada pesanan untuk pemancingan biasanya mereka akan bawa juga, tapi rata-rata yang dibawa adalah ukuran 12 sampai 8 untuk konsumsi, dan superan itu 6 sampai 7. Nah, ini prosesnya sangat gampang sekali teman-teman. Untuk penyortirannya cukup dengan kita tampung sebentar di jaring ukuran 2 in, itu sudah mengurangi 1 langkah proses sortiran. Karena biasanya pedagang yang tidak menggunakan sortiran ini biasanya mereka memilih satu persatu dengan tangan teman-teman. Jadi akan menyita waktu lebih lama daripada dengan menggunakan sortiran ini. Selain itu kami juga sedang mengembangkan sortiran berikutnya, jadi tidak perlu memisahkan dengan tangan seperti yang dilakukan 2 orang ini ya teman-teman. Mungkin nanti jika sortirannya kami jadi, mungkin akan kami perlihatkan sehingga proses sortirannya bisa lebih cepat lagi ya teman-teman. Karena proses penyortiran ini akan menyita waktu lama. Belum nanti setelah sortir kita menimbang dan memasukkan ke atas mobil. Untuk proses penyortiran ini membutuhkan 4 orang saja, yaitu yang 2 di bawah di tempat penampungan dan penyortiran, dan yang 2 lagi di atas itu mereka cuman memilah superan dan gerandong saja. Jadi prosesnya agak lebih singkat ya teman-teman. Untuk yang penyortir di atas ini biasanya dilakukan oleh pedagang sendiri supaya mereka mendapatkan ukuran yang pas untuk bagaimana. Nah, ini kami sempat terkena hujan ya teman-teman, jadi kalau boleh keluar sementara kita bisa ditinggal dan kita tetap melanjutkan aktivitas. Nah, ini yang saya bilang tadi, dari tempat penampungan itu ditimpahkan ke tempat penyortiran. Itu hanya lewat jaring-jaring ini ya teman-teman. Ini hanya kalau saring itu langsung keluar semua yang alangnya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung untuk ukuran palang, itu bukan yang kecil ya teman-teman. Dan itu tidak apa, tidak usah khawatir buat teman-teman yang baru mulai usaha. Untuk palang ini akan tetap laku nanti ya teman-teman. Cukup kita pelihara lagi selama 20 hari atau lebih, itu sudah bisa kita panen lagi biasanya. Dan kelebihannya ikan palang yang dipelihara kembali itu biasanya bobotnya tidak susut ya teman-teman. Beda dengan ikan yang baru pertama kali panen seperti ini, biasanya akan ada penyusutan dalam timbangannya ya teman-teman. Itu biasanya terjadi pada ikan muda atau
panen dini. Biasanya ada beberapa petani yang sangat senang dengan panen dini karena lebih singkat waktu dan hasilnya juga lumayan. Tapi untuk kondisi ikannya itu biasanya banyak mengalami penyusutan. Kadang baru berjalan 1 jam atau 1 jam lebih dalam perjalanan itu ikan sudah menyusut banyak ya teman-teman. Itu akan mengakibatkan kerugian pada pedagang, dan namanya kita petani menjalin hubungan yang baik dengan pedagang. Kalau mereka mengalami kerugian, ya kita juga yang nantinya akan susah karena mereka lah yang menjual untuk ikan-ikan kita ya teman-teman. Maka bangunlah hubungan yang baik dengan para pedagang supaya kita tidak bingung waktu proses penjualannya ya teman-teman. Karena untuk budidaya ikan lele ini bisa kita lakukan sebagai rutinitas jika kolam kita banyak ya teman-teman. Jadi untuk pemanenannya bisa kita lakukan terus menerus, bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan jika kolam kalian banyak dan bibitnya tersedia terus, bisa kalian panen setiap hari. Tergantung kapasitas panennya dan kapasitas kolamnya teman-teman. Untuk brandingnya kalian tidak perlu khawatir karena biasanya pemancingan tetap mau untuk menerima ikan bandeng. Jadi kalau kalian banyak ada kolam-kolam pemancingan, maka untuk kalian budidaya ikan ini sangat cocok ya teman-teman, karena tidak akan ada ikan yang tidak laku karena semua ukuran laku walaupun berbeda-beda harganya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu informasi dari kami. Untuk panen selanjutnya mungkin akan kami buatkan video selanjutnya. Buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih. Mohon subscribe-nya dan bantu komen kami jika ada kekurangan kami supaya akan diperbaiki di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lele Channel.